Spanyol hajar Republik Ceko 2-0, Luis Enrique puji pemain muda Barcelona ini. Timnas Spanyol menuai hasil manis di UEFA Nations League 2022-2023 pada matchday keempat Liga A Grup 2. Timnas Spanyol menang 2-0 atas Timnas Republik Ceko di La Rosaleda pada Senin 13 Juni 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Ada satu pemain yang mencuri perhatian dalam pertandingan ini. Dia adalah gelandang muda Barcelona yang berumur 17 tahun, Gavi. Pelatih timnas Spanyol Luis Enrique pun memberikan pujian kepada Gavi. Mantan pelatih Barcelona itu mengaku jatuh cinta dengan aksi bocah berusia 17 tahun tersebut. Enrique baru memainkan Gavi pada menit ke-59 sebagai pengganti Soler. Meski main dari bangku cadangan, Gavi lebih menghidupkan permainan Spanyol. Dia menilai Gavi merupakan pemain masa depan Spanyol. Dia seperti gunung berapi yang meletus. Pesan kemarin jelas telah menangkapnya dengan cepat, kata Enrique dilansir dari Football Espana pada Senin 13 Juni 2022. Saya sangat sulit untuk tidak jatuh cinta pada Gavi, setiap penggemar ingin melihatnya bermain, sambungnya. Perlu diketahui 2 gol kemenangan Spanyol dicetak oleh Carlos Soler di menit ke-24 dan Pablo Sarabia di menit ke-74. Kemenangan atas Republik Ceko merupakan hasil penting bagi Spanyol, sebab Spanyol kini berhasil menduduki puncak klasemen sementara grup 2 dengan koleksi 8 poin. La Roja unggul 1 poin dari Portugal yang berada di urutan kedua. Curhatan Presiden Barcelona soal Ousmane Dembele. Sudah disodorkan kontrak baru tapi tak direspon. Presiden Barcelona Joan Laporta mengatakan bahwa pihaknya telah menyodorkan kontrak baru untuk Ousmane Dembele tetapi tak ada tanggapan. Masa depan Ousmane Dembele di Barcelona masih abu-abu sebab Dembele tak kunjung menentukan sikap terkait kontraknya yang akan kadaluarsa pada akhir bulan depan, tepatnya 30 Juni 2022. Barcelona awalnya ingin Dembele hengkang. El Barca sudah menyuruh penyerang sayap timnas Prancis itu untuk cabut sejak pertengahan musim 2021-2022. Hal itu lantaran Dembele hanya mau memperbarui kontraknya di Barcelona dengan kenaikan gaji yang signifikan. Permintaan Dembele tersebut lantas dianggap Barcelona terlalu berlebihan. Pasalnya Dembele sering tampil inkonsisten dan mengalami cedera. Namun Barcelona mulai berubah pikiran setelah grafik permainan Dembele meningkat drastis. Pemain berusia 25 tahun itu tercatat membukukan 2 gol dan 13 assist dari 32 penampilan di lintas kompetisi. Kini Joan Laporta menyatakan bahwa Barcelona telah menyodorkan kontrak baru untuk Dembele. Namun Laporta menjelaskan bahwa tawaran tersebut tak mendapatkan respon dari Dembele hingga saat ini. Ousmane Dembele memiliki tawaran di atas meja dari kami, tetapi dia belum mau menerimanya, kata Laporta, seperti dikutip Bolasport.com dari Sport. Kami tidak mendapat tanggapan darinya, tutur pria berusia 59 tahun itu menambahkan. Dengan sikap yang ditunjukkan Dembele tersebut, kans Barcelona untuk mengamankan servisnya pada musim depan bisa dibilang sangat tipis. Apalagi Dembele terus didekati oleh sejumlah klub top Eropa seperti Bayern Munchen, Paris Saint-Germain, Manchester United hingga Chelsea. Mereka kabarnya siap memberikan gaji besar kepada mantan pemain Borussia Dortmund itu. Ditambah dengan keuangan Barcelona yang tidak sehat, Dembele kemungkinan akan menerima pinangan dari salah satu klub tersebut. Barcelona masih upayakan transfer Marcos Alonso. Barcelona kabarnya masih berupaya untuk merealisasikan kedatangan Marcos Alonso pada bursa transfer musim panas ini. Namun mereka masih kesulitan untuk menemukan kesepakatan dengan Chelsea. Sang raksasa Katalan telah mengincar bek kiri asal Spanyol tersebut sebagai salah satu incaran di bursa transfer musim panas ini. Terutama karena pelatih Xavi Hernandez menginginkan setidaknya 2 pemain yang bisa diandalkan di setiap posisi. Jordi Alba merupakan satu-satunya bek kiri yang bisa diandalkan di sepanjang musim. Jika dia tidak hadir, maka Sergio Ramos yang juga sejatinya adalah bek kanan akan dipaksa untuk berpindah sisi. Menurut keterangan dari jurnalis Fabrizio Romano, Barcelona telah mencapai kesepakatan dengan Marcos Alonso dan bahwa tidak ada keraguan dari sisi sang pemain mengenai kepindahan ke Camp Nou tahun ini. Kendati begitu, La Blaugrana kesulitan untuk bernegosiasi dengan Chelsea yang masih belum mengambil keputusan akhir perihal sang defender berusia 31 tahun tersebut. Alonso memang menjadi andalan pelatih Thomas Tuchel di sepanjang musim lalu. Namun itu karena Ben Chilwell menepi sejak bulan November hingga musim berakhir akibat cedera ligamen lutut anterior atau juga ACL. Sang bek kiri timnas Inggris akan kembali di musim depan dan mungkin bisa diandalkan sepanjang musim. Selain itu, Emerson Palmieri, sang bek kiri timnas Inggris akan kembali di musim depan dan mungkin bisa diandalkan sepanjang musim. Selain itu, Emerson Palmieri akan kembali dari masa peminjamannya bersama Lyon. Jadi ada peluang untuk Alonso hijrah.
Selain Alonso, Barcelona juga tengah mengincar defender veteran lainnya dari The Blues, yaitu Cesar Azpilicueta yang juga hanya terikat kontrak hingga musim panas tahun depan. Ini alasan Frenkie de Jong harus terima tawaran Manchester United. Mantan bintang Real Madrid dan Tottenham Rafael van der Vaart menyarankan Frenkie de Jong untuk meninggalkan Barcelona dan bergabung dengan Manchester United. Van der Vaart juga mengungkap alasan mengapa De Jong harus menerima tawaran setan merah. Apakah itu? Pada musim panas tahun ini, Manchester United dipastikan akan berburu gelandang baru mengingat pada bulan ini mereka kehilangan beberapa pemain tengah yang hengkang karena kontraknya tak diperpanjang. Dari sekian nama yang dihubungkan dengan MU, Frenkie de Jong diwartakan menjadi target utama Erik ten Hag. Barcelona sendiri kabarnya tak keberatan untuk melepas De Jong karena membutuhkan suntikan dana untuk menyelamatkan keuangan klub yang mengalami krisis. Namun, di sisi lain De Jong masih ragu untuk menerima tawaran yang diberikan oleh setan merah. Menanggapi kabar tersebut, Rafael van der Vaart menyarankan agar De Jong menerima tawaran dari Manchester United. Van der Vaart mengklaim bahwa Premier League sebagai surga bagi para pemain tengah, terlebih dia akan ditangani oleh sosok pelatih yang tahu betul bagaimana caranya untuk memaksimalkan potensi yang dia miliki. Di Manchester United itu akan seperti saat dia memperkuat tim nasional Belanda. Jika saya jadi dia, saya akan menerimanya. Lakukan saja, ujar Van der Vaart, seperti dilansir dari Tribal Football. Premier League adalah surga bagi para gelandang. Semua orang mengatakan bahwa gaya bermain di sini sangat cepat, tapi itu hanya masalah tempo permainan dan membuat pemain sering kehilangan bola. Lihat apa yang dilakukan Dennis Bergkamp. Dia bisa bersenang-senang di sana. Saya juga menikmati karir saya di sana. Saya akan menjelaskan kepada Anda mengapa Frenkie de Jong sangat bagus saat memperkuat tim nasional. Salah satunya karena dia satu-satunya gelandang yang memiliki kualitas luar biasa serta bisa melakukan apa yang dia inginkan. Sementara di Barcelona mereka sudah untuk memiliki Pedri, Gavi, dan Busquets, jadi dia harus kembali menyesuaikan diri. Saya pikir transfer ini akan ideal, ada pelatih yang tahu persis apa yang bisa dan tidak bisa dia lakukan. Jika dia harus memilih hari ini, jika saya menjadi dia, saya akan memilih United, pungkasnya.